Deklarasi Institut Jenderal Besar Soeharto digelar di Gedung Juang, 45 Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 1 Oktober 2025. Gartono, salah satu deklarator Institut Jenderal Besar Soeharto dalam keterangan persnya menjelaskan, Presiden Soeharto adalah Presiden Republik Indonesia yang terlibat langsung dalam revolusi fisik dan merupakan tokoh utama dalam percepatan pembangunan ekonomi, teknologi dan industri serta politik internasional. Oleh karena itu di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, negara Indonesia pada akhir dekade 1980-an hingga awal dekade 1990-an memperoleh predikat sebagai macan Asia baru, sejajar dengan negara Korea Selatan, Hong Kong, Taiwan dan Singapura. Pasca berakhirnya kepemimpinan Presiden Soeharto, predikat negara Indonesia sebagai macan Asia baru menjadi sima, seiring masuknya ideologi liberalisme dan komunisme yang dikemas oleh kekuatan global melalui investasi dan kebudayaan serta teknologi. Presiden Soeharto dengan political will-nya telah mengabadikan nama Presiden Soekarno sebagai nama bandara setelah 18 tahun masa kepemimpinannya berakhir. Namun nama Presiden Soeharto setelah 27 tahun masa kepemimpinannya berakhir, tidak satupun presiden di era reformasi yang memiliki political will untuk mengabadikan nama Presiden Soeharto dilekatkan sebagai nama institusi, gedung, tempat, jalan atau kegiatan dan lain-lain. Hal ini sangat mungkin terkait dengan keberadaan kekuatan besar yang menghalanginya. Presiden Soeharto sebagai manusia biasa dengan segala kelebihan dan kekurangannya meninggalkan warisan berharga berupa gagasan, kepemimpinan, strategi pembangunan, stabilitas nasional dan wawasan kebangsaan. Untuk mencegah warisan Presiden Soeharto tersebut terkubur, warisan tersebut perlu didokumentasikan dan dikaji secara objektif ilmiah secara berkelanjutan. Kemudian hasil kajian dimaksud dapat dijadikan referensi pada perumusan kebijakan negara untuk diimplementasikan dalam tahapan proses pembangunan. Bahwa kita ingin gagasan pemikiran Soeharto dan Presiden Soeharto bisa didokumentasikan, kemudian dipelajari, kemudian nilai-nilai konstruktifnya bisa kita implementasikan kembali yang relevan di era ini. Dan kedua, kita ingin mengenalkan kembali sosok Soeharto dalam generasi muda Gen Z yang 20 tahun ini tidak dikenal. Seolah Soeharto ini tidak pernah ada sebagai presiden kedua Republik Indonesia. Itu kiranya. Kedua adalah kajian. Ya harus nanti akan terimbun orang-orang hebat ya di institut ini yang fokus ke masalah pengkajian pemikiran, gagasan dari Pak Harto. Kemudian yang ketiga ada juga yang berkat dalam bidang usaha. Selama 20 tahun melihat tidak ada political will dari 6 presiden era reformasi untuk memunculkan nama Soeharto sebagai nama lembaga, nama gedung, nama jalan, tidak ada sama sekali. Sementara Pak Soeharto sendiri memiliki political will ketika Soekarno diabadikan dalam nama Bandara Soekarno-Hatta. Setelah masa kepemimpinan Soekarno berakhir pada tahun 67, tahun 85 diabadikan dalam bentuk Bandara Soekarno-Hatta. Tapi presiden masa reformasi tidak ada satupun yang punya political will untuk mengabadikan Soeharto. Pak, alasan Bapak buat institut ini kenapa Pak sebenarnya Pak? Ada pengaruh Bapak kan buat dari Jenderal Soeharto buat Bapak? Ya, sebab Soeharto ini kan harus dikenang, dia berjasa bagi Indonesia. Tanpa Soeharto mungkin saat ini para ulama atau orang yang anti komunis bisa dilewat. Dan benar Pak Warid mungkin bersebaran di mana-mana seperti era tahun 63 sampai 65. Tapi banyak kan mendarat ya kan Pak Harto Pak. Nah inilah Soeharto ini cuma manusia biasa, ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau kita lihat semua juga dilihat dari Presiden Soekarno, Pak Soeharto, kemudian Pak Habibie, kemudian Pak Agustus, kemudian Bu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi, semua bisa ada plus minusnya. Manusia biasa tentu ada salah dan kebenarannya. Ada kelebihannya, ada kekurangannya. Kenapa menjadi fokus daripada Institut Jenderal Besar Soeharto ini? Apa Pak sih depannya? Kita ingin menggali kembali gagasan Presiden Soeharto yang konstruktif, relevan pada era hari ini. Sebab tidak semua gagasan Soeharto jelek. Masih ada yang relevan hari ini. Kenapa tertarik dengan nama Soeharto? Nah, inilah kata saya, 20 tahun ditenggelamkan. 20 tahun. Sementara Pak Soekarno, 18 tahun kemudian setelah masa kepemimpinan tahun 67, 85 dimunculkan kembali oleh Presiden Soeharto. Ini 20 tahun.
Itu. Pesan untuk kita masyarakat Pak. Pesan untuk seluruh masyarakat Indonesia terkait isu ini Pak. Iya. Katanya bangsa yang besar lah bangsa yang menghormati para pahlawannya. Betul. Walaupun Presiden Soeharto tidak diabadikan nama pahlawan, tapi oleh sebagian masyarakat Indonesia diakui sebagai pahlawan. Kita ini bagian dari yang memperjuangkan. Bapak terkait dengan isu reformasi pada saat ini kan sudah berganti ke reformasi sekarang ini Pak. Iya. Apalagi dengan penurunan Bapak Soeharto. Iya. Bapak dengan Coba bandingkan, kita bisa bandingkan bagaimana ekonomi, bagaimana keamanan, bagaimana dan demokrasi era itu dengan hari ini, dengan sebelumnya, bisa ditimbang lah.